selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau ngebahas tema baru gitu ya, gue bilang. Tema baru ini yang judulnya attachment style gitu. Nah, kalau kalian wondering apakah yang selama ini kita bahas tentang clinical psychology atau NPD gitu ya, nyambung nggak sama ini? Sebenarnya nggak nyambung secara langsung, tapi manfaatnya menurut gue sih ini bisa berdampak positif gitu ya. Karena mungkin kita nggak cuman serta-merta mempelajari tentang NPD, tapi kita juga harus tahu attachment style kita apa dan attachment style pasangan kita apa, dan secara general itu bisa membantu kalian untuk resolve bagaimana kalian menghadapi turbulensi dalam hubungan kalian gitu ya teman-teman. Nah, secara basic attachment style itu ada 4 macam teman-teman. Yang pertama itu ada istilah yang disebut dengan secure attachment atau hubungan koneksi yang aman, secure gitu teman-teman ya. Itu tuh mengacu pada kemampuan seseorang untuk membentuk hubungan yang aman, penuh kasih sayang ya. Pokoknya yang nomor 1 ini kayak yang lebih idealnya gitu ya. Jadi kalian bisa merasa aman dan nyaman. Nah, kenapa kok ada orang yang punya pola attachment style yang positif dan normal seperti ini? Itu tuh karena waktu pola pengasuhan dia sama orang tuanya tuh ya juga aman, menyenangkan, peaceful gitu ya. Jadi ketika dia dewasa, dia juga bisa menerapkan pola yang sama yang terjadi waktu dia masih kecil gitu teman-teman. Ketika berinteraksi dengan pasangannya, menjalin hubungan, orang yang memiliki secure attachment ini punya karakter yang sifat yang hubungannya itu take and give, mampu mempercayai orang lain, bisa dipercaya juga gitu ya, mencintai dan menerima cintanya tuh normal gitu ya. Jadi dekat dengan orang lain ya nggak was-was, nggak takut gitu ya, tetap mandirinya ada, memberikan space tetap gitu ya, tapi nggak bergantung secara berlebihan. Nah, tentunya secure attachment ini ya bisa menjadi patokan untuk hubungan yang attachmentnya paling oke lah, bisa dibilang kayak gitu ya, paling sehat gitu ya. Nah, tapi kalau kalian memiliki attachment style yang lain, bukan berarti terus nggak ada solusinya gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan istilah anxious attachment gitu ya. Nah, anxious kan katanya tuh, anxious itu kita kayak khawatir gitu ya. Nah, ini tuh cenderung khawatir saat kita nggak mendapatkan perhatian, termasuk dari pasangan gitu ya. Pola pengasuhan yang tidak tepat saat masih kecil itu bisa membentuk pola anxious attachment ini teman-teman. Jadi kalau ada anak-anak yang sampai dewasa memiliki anxious attachment, umumnya itu pada masa childhoodnya atau pada masa kecilnya itu tuh ada pola jungkat-jungkit juga, dimana orang tuanya ini kadang perhatian, kadang enggak. Jadi kebutuhannya tuh dipenuhi, tapi enggak selalu dan enggak semuanya gitu ya. Jadi saat tubuh khawatir, ada rasa khawatir, kebutuhan gue yang ini dipenuhi apa enggak ya gitu ya. Jadi kayaknya tuh menjadi khawatir, dan ketika dalam hubungan itu misalkan nih lu nggak dapat kabar dari pasangan lu kayak lebih dari berapa jam gitu, kalian tuh udah ngerasa kayak aduh kok dia nggak ingat aku ya, kok dia lupa ya, kok dia nggak nelpon ya, kok dia balasnya lama. Nah, kalian akan berpikirnya tuh khawatir dan akan mengerucut pada pemikiran yang kemungkinannya tuh the worst case, terburuk, kayak wah dia nggak balas aku berarti dia nggak sayang aku, wah dia berarti nggak ingat, wah dia berarti lebih milih temennya gitu. Jadi kayaknya tuh di dalam pemikiran kalian yang anxious tadi, kalian tuh memikirkan the worst case. Nah, ini tuh ciri-cirinya berarti apa? Kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain yang secure gitu ya teman-teman. Khawatir pasangannya nggak sayang sama lu, atau kalian sering nanya nih, lu sayang nggak sih sama aku? Tapi nanya terus, pagi nanya, malam nanya, sore nanya gitu ya. Jadi kalian itu merasa putus asa gitu kalau misalkan hubungannya itu nggak berjalan sesuai yang kalian pikirin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu atau ada masalah, kalian juga berpikir untuk aduh kayaknya mau nyerah aja deh gitu ya, karena kalian udah terlalu anxious dan under pressure gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan istilah avoidant attachment. Avoidant tuh dari kata avoid kan, menghindar gitu ya. Jadi orang yang punya avoidant attachment itu pada masa kecilnya mungkin kayak lebih kurang dapat perhatian dari orang tuanya, pernah ditinggal orang tuanya, pernah ditinggal orang terdekat, dan nggak bisa mengekspresikan
emosinya itu secara real gitu ya, akhirnya dia akan masuk ke dalam dirinya yang menghindari orang lain, teman-teman. Nah, menolak suatu ikatan, nggak mau hubungan yang dekat, yang intim secara emosional juga susah. Nah, orang-orang yang punya karakter avoidant punya kesulitan untuk benar-benar percaya sama orang lain gitu ya. Jadi tipe avoidant ini menghindar. Jadi mau komitmen juga nggak bisa gitu ya, karena dia tidak merasa bahwa bisa intim secara emosional gitu ya, dan memiliki kesulitan untuk mengontrol emosi. Nah, dan tentunya bersikap tertutup. Siapa nih yang kalau ada masalah langsung menghindar, langsung mengurung diri gitu ya. Nah, itu avoidant attachment. Nah, makanya yang nomor 2 sama 3 tadi itu bisa sering dapat problem, teman-teman. Kalau yang satu pasangannya anxious, yang satu pasangannya avoidant, kalian bisa ngebayang nggak yang anxious nih bakal ngerengek ngejar yang avoidant, sedangkan yang avoidant bakal risih banget. Lu ngapain sih, kan gue lagi pengen sendiri. Sedangkan yang anxious, ya kan gue khawatir banget, gue butuh diperhatiin. Nah gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan fearful avoidant atau disorganized attachment. Fearful ada kata fear, berarti takut, avoidant yang tadi menghindar. Nah, fearful avoidant berarti kan kombinasi ya teman-teman, kombinasi antara yang tadi anxious dan avoidant. Orang-orang yang punya attachment style kayak gini cenderung mengharapkan kasih sayang dan hubungan yang romantis dari orang lain, tapi sebenarnya dia tidak bisa memberikan hal yang setara kayak gitu. Jadi pola pengasuhan masa kecil yang nggak konsisten, dan biasanya mungkin kayak ada trauma gitu teman-teman. Perhatian dari orang tuanya juga nggak ideal, sehingga ada mungkin historical kekerasan atau rasa sakit hati atau kepahitan yang membentuk tipe attachment yang tadi avoidant tapi fearful juga. Jadi yang keempat ini karena kombinasi akan membingungkan gitu ya. Kadang-kadang dia anxious, tapi kadang-kadang dia avoidant gitu. Jadi kayaknya disorganized kan, tidak teratur gitu ya. Memiliki jenis ini nggak konsisten, mudah terombang-ambing dalam kecemasan, tapi dia juga bisa menutup diri gitu teman-temannya. Jadi yang jelas dia takut akan penolakan, ngerasa insecure, dan perilakunya ya kontradiktif karena bingung kan, kadang anxious, kadang avoidant gitu ya. Lebih banyak cemas dan tentunya sulit percaya sama orang lain. Emosinya itu kayak between the lines, antara mau atau enggak mau, bingung gitu ya teman-teman. Bahkan ketika ditanya, lu tuh maunya gimana? Kalian seringan dalam hubungan kalau ribut, lu tuh maunya gimana? Kalau kalian punya pasangan yang fearful avoidant, pas dia jawab, aku nggak tahu, itu mungkin jawaban yang jujur teman-teman gitu ya. Jadi 4 attachment style ini, video ini akan aku jadikan sebagai video basic untuk gua sharing knowledge tentang attachment style, supaya nanti kedepannya kita atau minimal gua bisa sharing edukasi untuk membantu teman-teman memahami kalian sama pasangan kalian itu attachment style-nya kayak gimana, problems apa yang sering kalian temui, dan gimana cara kalian ngatasinnya gitu teman-teman. Anyway, thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini. Yang mau like, comment, subscribe, jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissist. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.